Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, selamat datang di channel Living Quran, tempat kita bersama-sama menggali hikmah dan inspirasi dari kisah-kisah para sahabat Nabi yang penuh makna. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok yang sangat unik dan penuh warna, yaitu Nuaiman bin Amr, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kejahilannya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dibuat olehnya. Siap-siap sahabat, kisah Nuaiman ini tidak hanya bikin tertawa, tapi juga memberikan kita banyak hikmah tentang pentingnya keteguhan iman dan keikhlasan dalam setiap perbuatan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan mari kita mulai perjalanan kisah inspiratif ini. Tahukah kalian bahwa ada seorang sahabat Nabi yang terkenal karena keusilannya? Ya, beliau adalah Nuaiman bin Amr, seorang sahabat yang selalu berhasil membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tertawa dengan kelakuannya yang lucu dan kadang-kadang tak terduga. Salah satu kisah yang terkenal dan sering diceritakan adalah ketika Nuaiman menjual sahabatnya sendiri di pasar. Ya, kamu tidak salah dengar. Dia memang benar-benar menjual sahabatnya, dan ini terjadi dalam konteks yang sangat unik dan lucu. Tapi, tentu saja, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Bagaimana ceritanya? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah seru ini, simak video ini hingga habis. Dijamin, kisahnya nggak hanya bikin tertawa, tapi juga penuh dengan hikmah yang bisa kita jadikan teladan. Di antara sekian banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sosok yang dikenal tidak hanya karena keberaniannya atau keilmuannya, tetapi karena humor dan kenakalannya yang luar biasa. Ya, dia adalah Nuaiman bin Amr, sahabat Nabi yang memiliki kepribadian unik dan selalu bisa membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat tertawa. Nuaiman bukanlah sosok yang dikenal karena ikut berperang dalam medan laga atau karena menjadi seorang ahli fikih. Sebaliknya, ia lebih terkenal karena keisengannya yang menggelikan dan kelakuannya yang tak terduga. Meskipun seringkali ia membuat keusilan yang membuat orang tertawa, tetapi ia selalu melakukan itu dengan hati yang ikhlas dan penuh cinta kepada Islam dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisah yang paling legendaris dan pasti membuat kamu tersenyum adalah saat Nuaiman menjual sahabatnya sendiri di pasar. Ya, kamu tidak salah dengar. Ia benar-benar menjual seorang sahabatnya dalam sebuah kejadian yang penuh humor. Pada suatu hari, Nuaiman bin Amr sedang duduk bersama seorang sahabat lain yang bernama Suabit bin Harmalah. Suabit pun sama seperti Nuaiman, dikenal sebagai sosok yang suka bercanda dan seringkali terlibat dalam kelakar yang mengundang tawa di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya memang memiliki chemistry yang luar biasa, selalu menghabiskan waktu bersama dengan saling mengerjai, membuat suasana penuh dengan canda tawa. Namun, kali ini Nuaiman memiliki rencana jahil yang jauh lebih besar dan lebih kreatif daripada yang biasa mereka lakukan. Rencananya bukan hanya sekedar candaan ringan, tetapi sesuatu yang lebih cerdik dan pasti akan membuat semua orang terkejut. Dengan senyum nakal dan penuh semangat, Nuaiman mulai merencanakan sesuatu yang pasti akan menjadi salah satu kisah paling menggelikan dan bersejarah dalam hidupnya. Saat itu, seorang pedagang dari luar Madinah tiba dengan membawa barang dagangannya. Ia berjalan di antara keramaian pasar, mencari pembeli yang tertarik dengan dagangannya. Namun, yang paling ia cari adalah seorang yang ingin membeli budak untuk membantunya bekerja. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Nuaiman yang sedang mengamati suasana tiba-tiba mendapatkan ide iseng. Matanya berbinar dan tersenyum jahilnya mulai muncul. Tanpa ragu, ia langsung menghampiri pedagang tersebut dan dengan penuh percaya diri berkata, "Wahai tuan, apakah engkau ingin membeli seorang budak yang kuat, rajin, dan tidak pernah membantah perintah?" Lalu pedagang tersebut berkata, "Tentu, aku memang sedang mencari budak seperti itu. Tapi di mana dia?" tanyanya dengan penuh antusias. Nuaiman hanya tersenyum lebar, lalu dengan santai menunjuk ke arah Suaibit bin Harmalah yang saat itu sedang duduk santai di bawah naungan pohon. Suaibit tampak tidak menyadari
bahwa ia baru saja menjadi bagian dari lelucon besar yang akan segera terjadi. Nuaiman kemudian mendekatkan wajahnya ke arah pedagang itu dan dengan suara pelan, seolah ia membisikkan sebuah rahasia besar. Ia berkata, "Itu dia budaknya, tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui. Ia punya kebiasaan aneh. Dia sering mengaku sebagai orang merdeka, jadi kalau nanti dia berkata demikian, janganlah percaya. Itu hanya alasannya untuk menghindari pekerjaan." Tanpa banyak basa-basi, pedagang itu pun langsung meraih tangan Suwaibit dengan erat dan berkata dengan penuh keyakinan, "Ayo kita pergi, kau sekarang milikku." Lalu Suwaibit pun yang awalnya masih santai tiba-tiba terkejut dan mencoba menarik tangannya. Wajahnya berubah bingung, bahkan sedikit panik. "Apa maksudmu? Aku bukan budak. Aku orang yang merdeka," serunya dengan penuh protes. Namun, pedagang itu pun berkata, "Sudah kuduga kau akan berkata begitu. Jangan coba-coba menipuku. Aku sudah diberitahu tentang kebiasaanmu itu," katanya dengan percaya diri, semakin menguatkan genggamannya pada Suwaibit yang kini mulai kebingungan dan kesal. Sementara itu, tidak jauh dari mereka, Nuaiman sudah tidak bisa menahan tawanya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha agar tidak ketahuan. Sementara beberapa orang di pasar yang mendengar perdebatan ini mulai memperhatikan dengan ekspresi heran. Keisengan Nuaiman kali ini benar-benar berhasil. Tidak lama setelah itu, para sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut dengan segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka merasa sangat terkejut dan khawatir akan nasib Suwaibit, sehingga mereka segera menghampiri pedagang yang telah menganggapnya sebagai budak dengan penuh keyakinan dan penuh rasa hormat. Mereka menjelaskan bahwa Suwaibit bukanlah seorang budak, melainkan seorang sahabat yang merdeka dan dihormati. Setelah mendengar penjelasan para sahabat, pedagang itu pun akhirnya sadar akan kesalahannya, dan dengan rasa malu, ia segera melepaskan Suwaibit dari ikatan dan penghinaan yang telah ditimpakan kepadanya. Setelah dibebaskan, Suwaibit pun merasa terhina dan marah. Ia langsung mencari Nuaiman yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan berkata dengan penuh emosi, "Kau akan kubalas suatu hari nanti. Jangan pernah merasa aman dari balasanku." Suwaibit merasa bahwa kehormatan dan martabatnya telah dicoreng, dan ia berniat untuk membalas perlakuan buruk tersebut pada saat yang tepat. Saat mendengar kisah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga wajah beliau berseri-seri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bahwa Nuaiman, meskipun kadang-kadang bertindak jahil, ia hanyalah seorang sahabat yang ingin bersenang-senang dan tidak pernah punya niat buruk. Kejenakaan yang dilakukan oleh Nuaiman hanyalah candaan yang tidak lebih dari sekedar usaha untuk menghibur. Meskipun perbuatan Nuaiman bisa dianggap sebagai kejadian yang tidak biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa marah atau kecewa. Beliau sangat memahami sifat manusia dan beliau tahu bahwa kadang-kadang tawa dan kegembiraan bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Bahkan dengan penuh kasih sayang, beliau sering kali mengingat kembali kisah ini dalam perbincangan dengan para sahabat dan tertawa bersama mereka, seakan-akan kisah itu baru saja terjadi. Tertawa beliau adalah tawa yang penuh pengertian dan kasih sayang, bukan tawa yang menyakiti hati atau merendahkan orang lain. Setiap kali kisah itu diceritakan kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tertawa dengan penuh keikhlasan, mengenang betapa unik dan lucunya kisah tersebut. Hal ini menunjukkan betapa besarnya sifat kasih sayang beliau terhadap umatnya, serta betapa beliau mampu melihat kebaikan dari niat baik di balik setiap perbuatan, meski kadang-kadang perbuatan itu tampak tidak sesuai atau menggelikan. Dari kisah Nuaiman ini, kita bisa belajar beberapa hal. Islam itu tidak kaku dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menerima humor selama tidak menyakiti orang lain. Humor atau candaan bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, asalkan tidak merugikan atau membuat orang lain tersakiti. Persahabatan yang erat seringkali penuh dengan canda tawa, dan itu adalah bagian dari kebahagiaan hidup. Bayangkan, jika kita punya teman seperti Nuaiman, pasti hidup tidak akan pernah membosankan. Itulah kisah Nuaiman bin Amr, sahabat Nabi yang paling lucu. Menurutmu, bagaimana jika kamu punya teman seperti Nuaiman? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.